Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yesus HaMasiah. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Saat ini saya ada di lantai 43 satu hotel di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta. Nah, kali ini saya membuat video yang saya beri judul Mengenal Sang Pencipta. Karena saya melihat banyak orang mengagumi hasil karyanya, tetapi lupa untuk mengagumi penciptanya. Ketika melihat pemandangan yang indah, ketika melihat kecantikan seseorang, kegantengan seseorang, bahkan saat melihat karya seni yang luar biasa, seringkali tidak mengenal atau melupakan si pencipta apa yang dikaguminya. Saat ini saya senang dan bahagia bisa bertemu dan mengenal maestro tari sekaligus koreografi art, yaitu maestro Bapak Darmawan Dadiono dengan tarian yang menurut saya sangat luar biasa. Saya ini suka dan hobi terhadap seni, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik seni lukis, seni pahat, maupun seni tari. Seni apa saja saya suka, meskipun saya tidak bisa melakukan seni karena karunia yang Tuhan berikan kepada saya bukan di bidang seni, tetapi pengajar kebenaran firman Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian cari di YouTube nama Darmawan Dadiono. Jangan nama lain yang diketik ya, nanti tidak ketemu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengerti seharusnya mengagumi dengan tariannya. Bagi penggemar seni dan mengerti olah gerak tubuh, saya bilang apa yang dilakukan oleh Maestro Darmawan Dadiono ini sempurna. Karena itu seharusnya kalau melihat tarian yang dilakukan oleh Maestro Darmawan Dadiono, saudara harus mengagumi pribadinya. Karena pribadinya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, sebagai seorang gembala sidang, saya yang mengagumi tariannya, saya berbahagia bisa berjumpa penari sekaligus penciptanya. Langsung saya ingat kepada Bapak Yahweh yang menciptakan Pak Darmawan Dadiono, sang maestro tari. Banyak umat Kristen yang justru menolak penciptanya. Masih lumayan umat Katolik, karena di kitab sucinya yang berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, edisi Pastoral Katolik, tidak menghilangkan nama Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat apa yang saya tayangkan di video ini. Ini adalah kitab suci edisi Pastoral Katolik yang dipakai di Indonesia dan yang dipakai di Filipina. Nama Yahweh tidak dihilangkan. Nah, banyak umat Kristen tidak mengenal nama Yahweh, apalagi mengenal pribadinya. Bahkan menyebut namanya juga tidak bersedia dengan berbagai macam alasan. Bahkan ada yang justru membenci nama Yahweh. Nah, hal itu karena kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah menghilangkan nama Yahweh dan diganti menjadi 4 hal. Yang pertama menjadi Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Itu di dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru campur-campur, Tuhan T-nya saja yang huruf besar atau Allah A-nya saja yang huruf besar. Itu ada yang diambil dari nama Yahweh, tetapi ada juga yang diambil dari kata sebutan, yaitu Elohim. Padahal Yahweh menghendaki namanya disebut, namun umatnya justru mengatur si empunya nama agar tidak menyebut namanya dengan berbagai alasan dan berbagai aturan sendiri yang justru bertentangan dengan si pemilik nama itu sendiri. Coba kita lihat ayat-ayat berikut ini yang membuktikan bahwa Yahweh menghendaki namanya disebut. Yang pertama, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15 yang berbunyi, Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi avotechem,
Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, we Elohi Yakub, selakani alekem, zezemi leolam, bezesikri ledordor. Yang kalau diartikan berbunyi, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose atau kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Jadi namanya ini untuk selama-lamanya. Kemudian kita lihat di dalam Mazmur pasal 105 ayat 1 dan 1 Tawari 16 ayat yang ke-8. Intinya sama. Di situ berbunyi, Hodulah Yahweh, kir'u bismu hodiu fa'amim alilotai. Yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi di sini kita melihat bahwa Yahweh itu menghendaki namanya disebut, bukan menyebut sebutannya. Karena kalau nama itu tidak bisa diterjemahkan, karena itu sudah menjadi sesuatu yang baku. Nah, kenapa Yahweh menghendaki namanya disebut? Tentu saja ada alasannya. Alasannya adalah agar namanya tidak dilupakan orang, seperti yang pernah terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Di dalam kitab suci terjemahan Indonesian Literal Translation ditulis, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Menurut saya ini sangat ironis. Sudah ditolong, dikeluarkan dari Mitsraim atau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi tidak tahu berterima kasih. Bagaimana bisa berterima kasih? Wong namanya saja tidak tahu atau tidak dikenal. Nah, ini yang sedang terjadi di negara kita. Banyak umat Nasrani, Kristen maupun Katolik yang tidak membaca kitab suci dengan benar dari kitab yang berbahasa Ibrani, tidak mengenal nama Yahweh, sehingga tidak bisa berterima kasih kepada Yahweh, malah berterima kasihnya kepada Allah. Nah, kenapa orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh dan mengganti menjadi Adonai atau Hashem? Sebetulnya sudah ada banyak di dalam video-video saya, tetapi saya akan berikan sedikit ini karena mereka lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman Elohim itu sendiri. Namun kalau kita melihat Yahudi Mesianik, yaitu Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach, yang di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus, itu sudah kembali menaati firman daripada menaati Talmud. Nah, saat ini saya bersyukur bisa berjumpa dengan maestro tari dan koreografi art. Saat saya melihat tariannya, jujur saya sangat mengagumi tariannya. Saya langsung terkagum kepada Bapak Yahweh yang menciptakan sang maestro Darmawan Dediono. Memang untuk mengenal nama Yahweh itu merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Yahweh dan oleh Yeshua HaMashiach. Seperti kalimat dalam firman berikut ini, yaitu di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim atau Tuhan mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi di sini Yahweh yang memberikan kasih karunia kepada kita. Namun di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dari kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Iya dong. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra. Dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Nah,
Saat Bapak Ibu Saudara sekalian menonton video ini, inilah saatnya Bapak Yahweh yang sudah rela mati untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Yeshua HaMashiach, memberikan kasih karunia-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengenal nama dan pribadinya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah lebih menaati firman atau lebih menaati doktrin gereja yang bukan firman Tuhan? Jika dalam organisasi gerejanya masih melarang menyebut nama Yahweh, nah dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalianlah yang mampu menjawabnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen yang sopan. Dan jangan lupa klik loncengnya, sehingga akan memberikan semangat bagi saya untuk membuat video-video yang lain. Dan ketika saya membuat video, maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan menerima lebih dulu. Terima kasih Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan mendapatkan kasih karunia hari ini. Haleluya. Amin.